Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Apolonia Rosvita Lucy dari kelas 11 MIPA 1 SMA Katolik Frateran Dao. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Oke, yang pertama kita lihat pengertian teks eksplanasi. Secara etimologi, istilah eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau keterangan. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Seperti halnya teks lain, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 2. Faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya peristiwa alam. Yang berikut, struktur teks eksplanasi. Secara umum, struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian ini memerinci proses kejadian yang relevan dan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Yang pertama, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dan yang terakhir, mari kita lihat kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Secara umum, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang keempat, terdapat istilah ilmiah. Yang kelima, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang keenam, bersifat informatif. Demikian penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.